Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, wa rubba talibin yatawaqqadu zaka'an walakinnahu yanqati'u an talabil ilmi aw yas'amu fala yuflihu fihi. Beliau mengatakan, terkadang ada seorang talibul ilmin, ada seorang talib, ada seorang santri, seorang penuntut ilmu, yatawaqqadu zaka'an, memiliki kecerdasan yang cemerlang, pintar dia. Walakinnahu yanqati'u an talabil ilmi, akan tetapi terputus dari menuntut ilmu syar'i. Au yas'am, atau bosan, jenuh. Fala yuflihu fihi, maka orang ini tidak akan beruntung. Ya ikhwah ya tullabul ilm, asyawagil an talabil ilmi syar'i katsirah. Penyibuk dari menuntut ilmu syar'i itu banyak. Wa min a'zam asyawagil ad-dunyah wal mal, dan di antara penyibuk terbesar bagi seorang talibul ilmi adalah dunia dan harta. Betapa banyak kita jumpai orang-orang yang menuntut ilmu, bahkan dari kalangan para penuntut ilmu yang umur itu masih muda-muda, yang selayaknya mungkin lebih baik duduk mujalasah, as-sabr ala talabil ilmi, sabar dalam menuntut ilmu, namun tidak bisa sabar, meninggalkan jalan menuntut ilmu, sibuk dengan kesibukan dunia, cari harta, cari uang, cari kerjaan. Nanti ya ikhwah, antum akan tahu kondisinya nanti setelah di masa mendatang. Setelah berjalan di masa tua, dunia itu cuma begitulah. Ilmu yang akan menemani antum, ilmu yang akan mengangkat derajat antum, ilmu tersebut yang juga bisa menjaga diri kita semua dari macam fitnah syubhat wa syahawat. Kam ra'ayna kanu min tullabil ilm wa min zumala'ina uftutinu bil mal, uftutinu bid dunyah, hatta la yumayyizu bainal ma'asi wat ta'ah wa bainal bid'ah was sunnah, sehingga mereka tidak bisa bedakan lagi mana ketaatan, mana maksiat, mana kebid'ahan, mana ketaatan, mana sunnah. Tidak bisa bedakan sama sekali. Sudah bercampur kehidupannya tadi. Nuansa ilmunya tadi hilang. Nuansa santri tersebut hilang. Dan itu banyak. Bukan satu atau dua orang yang seperti ini ya ikhwah ya tullabul ilm. Maka ketika antum berada di jalan menuntut ilmu syar'i, berada di majelis ilmu, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat di atas kenikmatan. Kata Syekh Adil, na'am, al-inqita'an talabil ilmi awis sa'ama awit tadajjur fihi yusabbibu laka adam al-istifada wal falah fihi. Beliau kata Syekh Adil, terputus dari jalan menuntut ilmu, atau bosan atau jenuh dalam menuntut ilmu, itu semua bisa menyebabkan bagimu tidak bisa mengambil faedah dan tidak mendapatkan kesuksesan. Bosan, jenuh, males, nah itu tadi bisa menghalangi seseorang dari menuntut ilmu. Jalan setahun bosan, mungkin antum sendiri merasakan kebosanan, jenuh loh belajar itu. Apa sih hasilnya saya belajar? Ya antum belajar saja dulu, nanti antum akan tahu hasilnya nanti. Sabar. Ini para penuntut ilmu baru umur 20 tahun, 21 tahun, tidak sabar. Kita dulu butuh kesabaran ya ikhwan. Anak berangkat ke Yaman umur berapa? Umur 23 masuk 24.
Mondok anak di Indonesia itu 5 tahun dulu. Itu mondok di Indonesia 5 tahun. Mondok dari umur 18 tahun. 5 tahun di Indonesia. Baru anak berangkat ke Yaman. Belajar di Yaman 3 tahun. Butuh waktu berapa? 8 tahun nih ikhwan. Ini sebagian orang baru belajar setahun, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun di Indonesia. Ajrumiyah belum kelar, sudah bosan, sudah jenuh. Tuh antum sabar saja. Kalau antum berhenti, jenuh dari jalan menuntut ilmu, antum lari dengan jalan-jalan yang lain. Dengan alasan mau kerjalah, dengan alasan mungkin mau nikah lah, mungkin dengan alasan mau bantu orang tua lah. Padahal kenyataan wakiannya enggak juga seperti itu, juga enggak menjadi penopang tulang punggung orang tua, juga tidak juga dapat pekerjaan yang layak, juga tidak bisa begini dan begini. Namun justru jalan menuntut ilmunya terputus. Sehingga teman-temannya dulu yang istiqomah dalam menuntut ilmu sudah mendapatkan hasil. Ya ikhwan, dunia itu begitu-begitulah. Ada orang yang meninggalkan jalan thalabul ilmi syar'i, dunianya juga nggak sukses-sukses, masih gitu-gitu aja. Antum kira kalau antum ingin cari kesuksesan bukan dengan jalan ilmu syar'i, kalau cuma mau cari dunia, masih banyak di sana orang-orang yang sukses dengan jalan ilmu dunia. Kalau ingin cari dunia, tapi yang antum inginkan adalah di sini kesuksesan hakiki, al-falah al-hakiki, keberhasilan yang hakiki, itu jalan thalabul ilmu syar'i, bukan keberhasilan kesuksesan yang semu. Sebagian orang dapat setahun, 2 tahun menuntut ilmu syar'i, nggak mau belajar lagi, ya nggak mau sabar, cari kerjaan. Apa kerjaan? Mohon maaf ya, kadang jadi musyrif di pondok pesantren, kadang jadi guru di pondok pesantren, baru belajar setahun. Anak kasih gambaran gini, antum nggak mau belajar, ya? Antum alhamdulillah di sini, antum bantu-bantu di pondok pesantren di sini, antum masih dapat pelajaran, ya toh? Sebagian pondok pesantren itu antum cuma ngurusin anak-anak, antum nggak dapat pelajaran sama sekali, ilmu antum nggak bertambah, ya toh? Bertahun-tahun, mohon maaf ya, bukan anak merendahkan orang-orang yang bertahun dengan pondok pesantren. Yang anak kecam, dia rela meninggalkan jalan thalabul ilmi syar'i, cuman mau ngambil duit receh yang digaji dari musyrif itu tadi 500, 600, 700 juta, 1,5 juta, tapi tinggal jalan thalabul ilmi syar'i, ya toh? Kenapa tidak menempuh jalan thalabul ilmi syar'i, terus sabar? Toh kalau antum sabar mungkin lebih antum dari jadi cuma sekedar musyrif. Antum akan menjadi mudir, wa imma antum jadi ustaz, jadi pengampu pondok pesantren, pembina dalam suatu dakwah. Antum akan mengajar lebih, skalanya tadi ilmu antum lebih dibutuhkan oleh umat. Wa ya'tika minad dunya wa hiya raghimah, dunia akan datang kepada engkau dalam keadaan dunia tersebut terseret-seret, terpaksa-paksa. Dan itu waqi aril ya ikhwan, ya thalabul ilm. Yang dituntut cuma butuh kesabaran. Bagi para penuntut ilmu, sabar saja menuntut ilmu. Jangan antum bosen, jangan antum malal. Kata beliau hafizahullah ta'ala, walau kunta zakiyan fahiman li'annahu bil inqita' awid dajar awis sa'ama yafutuka khairun katsir. Meskipun, walaupun engkau adalah orang yang cerdas, orang yang faham, namun kalau terputus dari menuntut ilmu, atau jenuh, atau bosan, maka akan luput pula pada dirimu kebaikan yang sangat banyak. Antum cerdas ya cerdas, pintar, zaki, luar biasa, kuatul hifdz, kuatul istihdhar. Namun kalau terputus dari jalan thalabul ilmi syar'i, itu semua akan lewat kebaikan-kebaikan antum ya ikhwan. Akan terluputkan dari antum sekian banyak kebaikan.
baik kebaikan amal saleh, kebaikan amal jariyah, keutamaan menuntut ilmu. Dulu di zaman Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ada orang-orang yang bahisun qawi, bahkan sebagian mereka dilaqabi dengan ruknun min arkanil mustalah. Zamil, teman Syekh Muqbil dalam menuntut ilmu, dalam membahas. Namun terputus kadang dari aktivitas ilmu. Hal yusma lahu al-ilm, apakah didengar dia memiliki ilmu dakwah dan segala macam? Tidak. Namun lihat sebagian masyayikh yang mereka menuntut ilmu di Dammaj, wafat Syekh Muqbil, mereka tetap menuntut ilmu, nggak tergoyahkan, masih bertahan di Dammaj. Orang-orang yang dulu mungkin dianggap sigar, bukan dianggap kibar, bukan dianggap mustafidun yang kibar, bukan dianggap bahithun qawi, tetap belajar. Wafat Syekh Muqbil masih tetap belajar di Dammaj. Kemudian buka markiz Darul Hadits bil Fuyush, pindah mereka ke Aden, pindah ke Fuyush. Mereka bukan mustafid yang besar, bukan yang terkenal dulu di Dammaj, tapi tetap mereka belajar dia. Masanya Syekh Abdurrahman, mereka hadir, mereka belajar, mereka istifadah. Subhanallah ya ikhwan, al-yaum haula sahibul marakiz, Syekh Yaslam As-Subaihi yang memiliki markiz Darul Hadits di Subaihah, di Syu'bah, itu duduk di darasnya Syekh Abdurrahman, duduk di darasnya Syekh Yasin Al-Adani, Yasin Al-Dhali'i yang ada di Dhali', yang markiz Darul Hadits Dhali'. Ana pernah satu majlis sama beliau tetap menuntut ilmu, tawaduknya beliau di pelajaran mustalah dengan kitab Dalailul Istishhad karya Syekh Abu Aziz Hasan bin Nur. Ana hadir di daras tersebut, beliau ada hadir. Syekh Abu Hatim Al-Dhali'i yang sekarang masyayikh marogiz di negeri Yaman, dulu di Fiyush adalah orang-orang yang duduk di majelis Syekh Abdurrahman dalam kondisi mungkin mereka di Dammaj bukan orang yang terkenal, namun tetap mereka menuntut ilmu. Dan sekarang nafa'allahu bihim bilad al-Yaman wa tullab al-ilm al-Islam wal muslimin. Itu semua dengan apa? Bisababi adamil inqita' an talabil ilmi, tidak terputus dari jalan menuntut ilmu syar'i. Orang mau cerdas bagaimanapun, kalau terputus, dah sudah. La yusma' lahu da'wah wa la yusma' lahu tadris wa la ilm. Tak didengar dakwah, tak dengar ngajar dan yang lainnya karena terputus. Itu jangankan yang sebagaimana kita ini ya ikhwan. Di zaman dahulu ada mereka para ulama alim, bahkan orang-orang yang berilmu, tatkala terputus dari jalan thalabul ilmi, terputus dari dakwah, terputus dari mengajar, la yusma' zikruhum, tidak didengar penyebutan mereka. Ada yang di kampung sana, ada di kampung sana. Wah, Abu Hurairah bukan kibarus sahabah, bukan orang yang masuk Islam di zaman kota Mekah. Beliau masuk Islam di kota Madinah 4 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun istimrar beliau belajar. Terus beliau belajar. Antum bayangkan Abu Hurairah minal muksirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca keterangan. Kama qala qail, sebagaimana seorang penyair beliau mengatakan, utlubil ilma wala tadjaranna min matlabin fa'afatut talib ayyadjaro. Kata seorang penyair, carilah ilmu wala tadjaranna min matlabin, jangan engkau bosan jenuh dari mencari ilmu tersebut. Fa'afatut talib ayyadjaro, ya. Afat, penyakit penuntut ilmu itu kalau jenuh, itulah penyakitnya. Bosan. Ahmad bosan dia belajar, pulang kampung
Bikin kaya nggak pulang kampung? Bikin sukses nggak pulang kampung? Antum udah dapat sepeda motor, beli sepeda motor Ninja? Enggak juga kan? Ya benar. Itulah antum ya ikhwan. Mana santri-santri di Darul Hadis yang dulu angkatan-angkatan pertama udah jadi miliarder belum? Udah jadi jutawan belum? Enggak juga toh. Pergi dari menuntut ilmu. Ada yang bilang mau kerja, ada yang bilang kayak gini. Ya. Mau makan aja susah. Masih mending antum makannya. Ya toh? Iya. Itulah ya ikhwan. Belum, rezeki Allah SWT sudah atur. Antum kalau potang-panting si Muhammad cari uang sekarang ini, kalau antum ditentukan oleh Allah SWT, kayanya antum ya Muhammad umur 30 tahun, kayanya antum one day kalau udah umur 30 tahun. Saat ini antum potang-panting lah kepala antum, kaki di kepala, kepala di kaki. Istilahnya orang Palembang, tahu istilah kaki di kepala, kepala di kaki? Ya, udah potang-panting gitu loh. Kaki di kepala, kepala di kaki, cari uang. Tapi takdirnya antum kaya, antum one day itu kalau umur 30 tahun. Umur sekarang juga nggak kaya-kaya. Kalau gitu mendingan nuntut ilmu toh. Ya apa enggak? Jadi santri, nanti rezeki datang sendiri toh. Antum kalau ada ilmu, nanti orang akan cari sendiri toh. Ya kan? Cari sendiri. Kemudian kata penyair tersebut, ala taro al-habla bitikrarihi fis sakhra as-samma qad athara. Tidakkah engkau melihat kepada tali tatkala diutas-utaskan, apa namanya, diikat, dipelintir-pelintir gini, fis sakhratis samma, pada batu yang licin, qad athara, maka akan meninggalkan bekas. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Iya kan? Akan meninggalkan bekas. Tali lo itu di batu akan meninggalkan bekas. Antum kalau mengikat sesuatu di tiang dengan kencang, paling tidak akan ada bekasnya ya. Ya apa tidak? Berarti kalau terus menerus tidak terputus, maka akan meninggalkan bekas toh. Ya kan? Seperti itulah ya ikhwan. Kita itu kalau belajar terus menerus, pasti bekas ilmu itu akan nempel, akan ada pengaruh. Yang menyebabkan tidak ada pengaruh karena kita tidak terus menerus dalam menuntut ilmu. Wa hadhil abyat allati kana syekhuna rahimahullah yukarriruha alaina fi durusihi al-mati'ah. Bait-bait syair ini, utlubil ilma wa la tadjaranna min matlabin fa afatut talib ayyad jara ala tara al-habla bitikrarihi fi sakhratis samma qad athara. Ini bait dulu Syekh Mukbil biasa mengulang-ulang di tengah-tengah pelajaran beliau. Hasan litullabi 'ala al-ijtihad wa 'adami tadajjur, sebagai bentuk motivasi kepada para penuntut ilmu untuk sungguh-sungguh dan untuk tidak bosan. Wa annal ilma ma'al istimrar wa kadzalika qaul Ibnu Mubarak, bahwasanya ilmu itu bersamaan dengan terus-menerus, continue, istimrar. Ya, demikian juga ada asar dari Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan ayyuhat talib ilman iti Hammad ibn Zaidin fatlubannal ilma minhu thumma qayyidhu biqaydin. Kata Abdullah bin Mubarak mengatakan, menasihati penuntut ilmu, ayyuhat talib ilman, wahai penuntut ilmu, iti Hammad ibn Zaidin, datangi Hammad bin Zaid, seorang tabi'in, seorang ulama ahlul hadis,
fatlubanna al-ilma minhu, cari ilmu di dia, ambil ilmu dari dia. Summa qayyidahu biqaidin, kemudian ikat ilmu tadi dengan pengikat. Apa pengikat ilmu? Gimana cara ngikat ilmu? Hah? Dengan apa? Dengan dicatat. Al ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu. Sayyid quyudaka bil hibalil wasiqah. Fa inna minal hamaqa an tasida ghazalatan thumma tutalquhu fi khalaiqi khaliq. Kata seorang penyair, al ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu. Al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu hewan buruan. Catatan itu pengikatnya. Dapat ikat loh. Ya benar. Kalau antum mancing dapat, ya masuk ember. Fa inna minal hamaqa antasida ghazalatan. Termasuk kebodohan engkau berburu kijang, rusa, udah dapat, summa tutliquhu fil khalaiqi taliqah. Kemudian engkau lepaskan di tengah-tengah manusia yang mengintainya tadi. Ya enggak? Bodoh apa enggak? Bodoh tuh. Bahasa Palembangnya buyan. Ya enggak? Dapat ikan, dilepas lagi, ditangkepin sama anak-anak. Ya enggak? Itu antum kalau mau menuntut ilmu. Ya. Kemudian qauluhu rahimahullah wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul laqad kuntu imra'an miskinan alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Dulu Abu Hurairah pernah mengatakan, laqad kuntu imra'an miskinan. Kata Abu Hurairah, aku orang miskin. Buntu bahasa Palembangnya. Tahu buntu? Kiri, Bang. Ya, buntu. Alzamu Rasulullah SAW ala mil'i batni. Aku senantiasa bersama Rasul, bemurazamah dengan Rasul sesuai dengan kadar perutku. Mau banyak, mau dikit, mau kenyang, mau lapar, pokoknya tetap bersama Rasul lah. Ini ada asarnya. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Ilm, bab hifdzil ilmi. Wa lafdhuhu, lafadznya itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Innan nas yaqulun aktsara Abu Hurairah. Orang-orang mengatakan, sungguh Abu Hurairah telah banyak dapat meriwayatkan ilmu, meriwayatkan hadis. Walaula ayatani fi kitabillah ma haddatstu hadisan. Kata Abu Hurairah, kalau bukan karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, aku tidak akan menyampaikan hadis ini. Summa yatlu. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumun, menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa kebenaran dan petunjuk tersebut. Apa kelanjutan ayatnya? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Apa kelanjutannya? Gak bisa melanjutkan, push up. Itu gampang kok. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ila qaulihi ar-rahim. Kata Abu Hurairah, paham ya ayat tadi berkaitan dengan ancaman orang yang menyembunyikan ilmu, ya, menyembunyikan ilmu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Kalau bukan karena ada ayat ini tadi, kata Abu Hurairah, aku tidak akan menyampaikan hadis. Kata Abu Hurairah, inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhumus safqu bil aswaq. Dulu saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin tersibukkan mereka dagang di pasar. Muhajirin itu sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah menuju
Madinah. Profesi mereka rata-rata pedagang. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhum al-amal fi amwalihim. Sedangkan kaum Ansor dulu kesibukan mereka kerja di ladang, di kebun, ngurusi harta-harta mereka. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shibai batnihi. Sedangkan dulu Abu Hurairah senantiasa bersama Nabi SAW sesuai dengan kadar isi perutnya. Mau kenyang tetap bersama Rasul, mau lapar tetap bersama Rasul. Wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah hadir tatkala orang-orang tidak ada yang hadir. Wa yahfadzu ma la yahfadzun. Abu Hurairah menghafal sesuatu yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Itulah kondisinya Abu Hurairah, ya ikhwah, ya tullabul ilm. Beliau senantiasa istifadah, mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajahu Muslimun. Juga disebutkan Imam Muslim dalam kitab Fadhail Sahabah. Wa bawwaba alaihi Nawawi ba Fadhail Abi Hurairah Ad-Dausi. Juga disebutkan Al-Imam An-Nawawi bab keutamaan Abu Hurairah Ad-Dausi. Wa huwa binahwihi wa fihi kuntu rajulan miskinan. Kata Abu Hurairah, aku adalah seseorang yang miskin. Akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni. Aku melayani Rasulullah SAW sesuai dengan isi perutku. Mau lapar, mau kenyang tetap bersama Rasulullah SAW. Wa fihi anna Rasulullah SAW qala, dan juga padanya terdapat keterangan Nabi SAW. Lihat ya ikhwan, adabnya Abu Hurairah. Ya, beliau apa? Akhdumu Rasulullah SAW. Kata beliau, aku melayani Rasul. Tidak melihat kondisi. Mau lapar, mau kenyang tetap bersama Rasul. Melayani gurunya. Anak tidak terlalu pengen antum muliakan. Bukan kayak antum ada nggak cium-cium tangan anak kayak orang cium Habib? Ada nggak? Ada nggak anak nyuruh kayak gitu? Anak cuma minta tuh bersih. Antum tidak diminta macam-macam loh di sini. Antum kalau di pondok-pondok NU antum lihat. Orang ustadznya jalan aja, orang mana antum berani orang jalan nunduk semua. Ketemu Pak Kiai udah cium tangan Pak Kiai. Ya benar. Karena cuma minta sama antum nurut. Waktu sholat sholat, waktu belajar belajar, kotor bersihkan, jaga rawat. Kalau antum macam-macam, antum parah kali. Ya, itulah nanti ilmunya tidak berkah. Kena usir sekarang ini nggak ada, kalau mau besar mau tua mau kecil, ana usir. Kalau nggak mau nurut, ya. Antum apa lagi di sini? Enaknya makan tinggal makan toh, ya enggak? Yang pusing tuh ustadznya antum toh, ya enggak? Kalau nggak ada beras, ditanyain ada beras nggak, ada lauk nggak? Tinggal makan aja. Masih selokan mampet, ada yang rusak, ada yang lumutan, ada yang bau, dapurnya kotor. Itu tadi enaknya gantung hidup-hidup ini. Ya enggak? Antum aja kalau punya orang tua, antum males nyarok barang kotor, berantakan. Kira-kira orang tua antum gimana? Pasti orang tua antum bilang gini, pergilah dari rumah ini. Ya enggak? Ya teman, kira-kira. Antum aja kalau di rumah berantakan, kotor segala macam, marah Ustaz Tirmidzi ya. Antum gimana, Man? Ya enggak? Nah, kayak gitu orang tua sendiri normal kan? Kayak gitulah pondok pesantren. Ada barang dirawat, dijaga, dirapikan. Disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, man yabsutu thawbahu falan yansa syai'an sami'ahu minni.
Kata Rasul, siapa yang mau membentangkan kainnya, membentangkan bajunya, maka dia tidak akan lupa sedikit pun apa yang telah dia dengar dariku. Fabasattu thawbi, kata Abu Hurairah, aku pun membentangkan bajuku, kainku. Hatta qada hadithahu, sampai Rasul selesai nyampaikan hadis. Summa dhamantuhu ilayya, kemudian kain tersebut aku rangkul, aku kepel gini. Fama nasitu syai'an sami'tuhu minhu, sehingga aku pun tidak lupa sedikit pun yang telah aku dengar dari Nabi SAW. Dengar masuk, dengar masuk. Antum apa? Dengar sini, keluar sini, dengar sini, keluar sini, dengar sini, keluar sini. Yang lebih parah apa? Ada yang lebih parah lagi. Mendengar tidak pada sesuatu yang ustadz sampaikan. Menghafal tidak pada yang dia dengar. Aneh kan? Itu namanya syadidul ghaflah. Ada perawi, kata guru kami dulu, Syekh Khalid Marja, ada perawi yang syadidul ghaflah. Yasma' ma la yulqa wa yahfaz ma la yasma'. Dia mendengarkan sesuatu yang tidak disampaikan ustadznya. Orang sana yang ngomong, ustadznya ngajar, yang didengar sama dia itu, ya, difahami? Itu yang didengar. Dihafal dia bukan yang didengar tadi, malah dihafalnya yang lain. Aneh apa enggak? Aneh, parah kali itu. Jelas ya? Wa dzakara Ibnu Abdul Bar hadzal hadis fi Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi fi bab al-hadd ala istidamati talab. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi bab al-hadd ala istidamati talab, anjuran untuk terus-menerus mencari ilmu. Was-sabru fihi 'alal la'wa wan nasab, dan bersabar padanya atas penderitaan dan gangguan, ya, keletihan. Pokoknya sabar, tetap semangat dan sabar. Abu Hurairah itu sabar apa enggak? Sabar, lapar ya sudah belajar, tetap mondok. Nindak, Ustaz nggak mau mondok. Kenapa nggak mondok? Sana lauk tempe, cuma lauk tempe. Abu Hurairah lapar loh, tetap belajar ya apa enggak? Antum. Summa qala, kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, fi hadzal hadis min al-fiqhi ma'anin, pada hadis ini terdapat banyak makna-makna fikih yang bisa diambil. Wa minha, di antaranya izharul ilmi wa nashrihi wa ta'limihi, menampakkan ilmu, wa nashruhu, menebarnya, wa ta'limuhu, mengajarkannya. Wa minha mulazamatul ulama waridha bil yasir liraghbah fil ilmi. Di antara faedah hadis ini mulazamatul ulama, ya, bermulazamah dengan para ulama, ridho dengan sesuatu yang sedikit dalam rangka untuk mencari ilmu. Wa minha al-ithar al-ilmi al-ishtighal bid dunya wa bikasbiha. Kemudian juga faedah hadis ini adalah lebih mendahulukan ilmu dibandingkan sibuk dengan urusan dunia dan mencari dunia. Ya, fokus saja dulu belajar, fokus dengan ilmu. Nanti toh kerja tuh. Sabar. Abu Hurairah tidak sibuk dia dengan kerja sana kerja sini, tidak sibuk cari jualan, tidak sibuk begini-begini, tidak. Abu Hurairah sibuk dengan ilmu. Lihat sampai sekarang didoakan orang Abu Hurairah hafidzus sahabah. Faqauluhu radhiyallahu anhu wa yahdur ma la yahdurun wa yahfadu ma la yahfadun, sehingga Abu Hurairah hadir menyaksikan sesuatu yang tidak disaksikan oleh sahabat yang lain. Abu Hurairah menghafal sesuatu yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Wa kadza qauluhu wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pernyataan yang menyebutkan bahwasannya Abu Hurairah senantiasa bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi al-istimrar wal mudawama ala talabil ilmi. Padanya terdapat faedah istimrar, terus menerus dalam mencari ilmu, wa adamul inqita', dan tidak terputus dari menuntut ilmu. Lidah
hafidha ma lam yahfadh ghairuhu. Oleh karena itulah Abu Hurairah bisa menghafal sesuatu yang tidak dihafal oleh sahabat yang lain. Wa hadara ma la yahduru ghairuhu. Abu Hurairah menyaksikan, hadir pada sesuatu yang tidak disaksikan oleh orang lain. Kama qala huwa radhiyallahu anhu fa asbaha hafidhus sahabah kama sayati min kalami syekhina ba'da hadza. Sehingga Abu Hurairah berubah menjadi sahabat yang paling banyak hafalannya. Jelas? Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya. Insyaallah besok